Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara bahasa, asbab merupakan bentuk plural dari sabab yang secara etimologis berarti sebab atau perantaraan. Sedangkan nuzul adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka bisa disimpulkan bahwa asbabun nuzul secara etimologi adalah sebab-sebab penurunan Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, menurut Subhi Soleh, asbabun nuzul adalah sesuatu yang terjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran, terkadang menyiratkan peristiwa itu, atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Yang keempat, menurut Mana Al-Qotan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Macam-macam asbabun nuzul dan contohnya. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Ada dua jenis redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat asbabun nuzul, yaitu sarih atau visionable dan muhtamilah atau possible. Redaksi sarih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Redaksi yang digunakan termasuk sarih bila perawinya menggunakan sebab turun ayat ini adalah telah terjadi ... maka turunlah ayat. Rasulullah telah ditanya tentang ... maka turunlah ayat. Contoh riwayat asbabun nuzul yang digunakan redaksi sarih ialah sebuah riwayat yang disampaikan oleh Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata, apabila seorang suami menendang istrinya dari belakang, anak yang lahir akan juling. Redaksi muhtamilah, bila perawi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan, saya kira ayat ini turun berkenaan dengan. Contoh ialah apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa Zubair mengajukan gugatan kepada seorang laki-laki kaum Ansor yang pernah ikut dalam perang Badar bersama Nabi di hadapan Nabi. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk asbabun nuzul. Yang A, berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat. Pada kenyataannya, tidak setiap ayat memiliki riwayat asbabun nuzul dalam satu versi. Untuk mengatasi variasi riwayat asbabun nuzul dalam satu ayat dari sisi redaksi dan dari sisi kualitas, para ulama mengemukakan cara-cara berikut. Dari sisi redaksi, tidak mempermasalahkan. Cara ini digunakan apabila riwayat-riwayat asbabun nuzul ini menggunakan redaksi muhtamilah. Yang kedua, mengambil versi riwayat asbabun nuzul yang menggunakan redaksi sarih. Cara ini digunakan bila salah satu versi riwayat asbabun nuzul tidak menggunakan versi sarih. Yang ketiga, mengambil versi riwayat yang sahih.
Cara ini digunakan apabila seluruh riwayat itu menggunakan redaksi sahih, tetapi kualitas salah satunya tidak sahih. Dari sisi kualitas, mengambil versi riwayah yang sahih, cara ini diambil jika terdapat dua versi riwayat tentang asbabun nuzul satu ayat, terdapat versi yang sahih dan tidak sahih. Melakukan studi selektif dan melakukan studi kompromi. B. Variasi ayat untuk satu sebab. Jenis ini terjadi jika suatu kejadian menjadi sebab bagi turunnya dua ayat atau lebih. Contoh, satu kejadian yang menjadi sebab bagi dua ayat yang diturunkan, sedangkan antara yang satu dengan yang lainnya berselang lama, adalah riwayat asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Mardawiyah dari Ibnu Abbas tentang turunnya surat Al-Mujadalah ayat 18-19. Yang ketiga, ditinjau dari segi latar belakangnya ada dua, yaitu ada suatu kejadian lalu turunlah ayat yang menjelaskan kejadian tersebut. Yang kedua, ada yang bertanya kepada Nabi tentang suatu hal lalu turunlah ayat yang menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi. Yang terakhir ada hikmah asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa, karena sayangnya kepada umat. Yang kedua, mengkhususkan membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi, bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Yang ketiga, apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum dan terdapat dalil atas pengakuannya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terdapat yang selain bentuk sebab. Yang keempat, mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan dalam mengetahui sebab nuzulnya. Yang kelima, sebab nuzul dapat menerangkan kepada siapa ayat itu diturunkan.